Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi trading yang berkaitan dengan ketenangan di dalam trading. Karena ketenangan di dalam trading itu adalah sesuatu yang penting, yang menyebabkan kesuksesan maupun tidaknya seorang trader itu dilihat dari ketenangan trading. Dia tidak fear maupun tidak greedy, tidak takut maupun tidak serakah. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki ketenangan di dalam trading? Yang pertama, pendekatan yang terencana. Membuat rencana trading yang terperinci dengan menentukan target keuntungan. Berapa keuntungan yang akan kita dapatkan dan berapa kerugian yang akan kita tanggung, yaitu dengan menetapkan stop loss, dengan membuat risiko yang terukur dan strategi manajemen yang terukur. Kemudian memahami kondisi pasar dan ekonomi serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aset yang Anda perdagangkan. Di dalam konsep yang kita ajarkan, yaitu konsep SCT, itu kita harus tahu kalender news atau pasar buka maupun pasar tutup. Ini berkaitan dengan kita mencari momentum-momentum yang ada di dalam kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, manajemen risiko yang bijak. Menetapkan batasan risiko yang dapat kita tanggung dalam setiap perdagangan. Berapa kira-kira kerugian yang siap kita tanggung ketika kita loss. Menggunakan stop loss dalam rangka melindungi modal dari kerugian besar. Karena biasanya tanpa stop loss, kita akan melakukan kesalahan dengan menambah resiko. Ketika turun lagi, sementara kita dalam posisi buy, kita melakukan buy dengan menambah lot, yaitulah kemudian yang menyebabkan kerugian. Kemudian kita ukur portofolio dengan mengurangi resiko. Yang ketiga, ini yang terpenting, kontrol emosi. Mengendalikan emosi adalah sesuatu yang sangat penting, terutama ketika menghadapi kerugian atau keuntungan besar. Karena biasanya ketika kita rugi, kita akan ingin cepat balas dendam untuk mengembalikan kerugian itu. Akhirnya ketika kita ingin cepat-cepat untung, maka kerugian pun semakin besar karena melakukan plan tanpa terencana. Atau keuntungan yang besar. Ketika kita mendapatkan keuntungan besar, kadang-kadang kita merasa sombong dengan keuntungan yang kita dapatkan. Akhirnya kita melakukan transaksi terus dalam rangka mengejar keuntungan yang lebih besar, akhirnya loss. Menghindari keputusan berdasarkan emosi. Jadi kita membuat keputusan berdasarkan planning yang sudah kita buat, bukan berdasarkan pada emosi. Dan lebih baik berdagang pada rencana trading yang telah kita buat. Jadi kita membuat rencana trading, kita laksanakan, kita patuhi aturan-aturannya. Itulah yang kemudian membuat
emosi kita terkontrol. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin sangat penting dalam trading. Dengan mengikuti rencana trading yang telah kita buat, tanpa tergoda untuk melanggar aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Jadi kita membuat aturan yang ketat, kemudian kita terapkan aturan itu dan tidak melanggar aturan yang kita buat. Karena sekali melanggar itu biasanya akan terus-terus melanggar dari plan-plan yang sudah kita buat. Ya, selanjutnya, jangan terlalu sering mengubah strategi hanya karena menghadapi beberapa kerugian. Jadi dia harus konsisten dengan strategi yang sudah kita pelajari, konsisten dengan strategi yang sudah kita buat. Karena ketika gonta-ganti strategi, maka kita tidak mengetahui kira-kira strategi mana ini yang bagus dan tidaknya. Yang kelima, analisis yang mendalam. Gunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Artinya kita membuat analisis teknis, analisa teknis dengan metode yang sudah kita buat. Yang kita buat misalnya metode ICT, ya kita gunakan analisisnya dengan metode ICT dan memperhatikan fundamental seperti news juga harus kita perhatikan untuk mencari momentum di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian memperhatikan grafik harga. Indikator teknis yaitu indikator yang kita berdasarkan indikator ICT misalnya, dan berita terkini yang mempengaruhi pasar. Ini juga sangat penting, harus tahu kondisi pasar saat ini sehingga kita kira-kira harga mau kemana. Yang keenam, pemahaman pasar. Pelajari seluk-beluk pasar finansial tempat Anda berpartisipasi. Kita harus mengetahui seluk-beluk pasar apa, market apa yang kita ingin terjun di dalamnya. Misalnya saham, kita harus belajar tentang saham, seluk-beluk saham. Misalnya forex, kita harus belajar tentang seluk-beluk forex. Kripto, kita harus belajar tentang seluk-beluk dari kripto tersebut. Kemudian kenali tren pasar dan mencari peluang perdagangan sesuai dengan strategi Anda. Jadi kita melihat tren atau peluang untuk masuk di dalam pasar itu berdasarkan strategi yang kita punyai atau strategi yang kita pelajari. Jangan masuk pasar tanpa ada strategi yang jelas. Kira-kira kita menggunakan strategi yang mana. Tanpa itu biasanya kita akan berantakan di dalam transaksi di dalam pasar. Pengelolaan waktu. Tentukan waktu trading yang sesuai dengan gaya hidup dan tetap patuhi jadwal trading. Misalnya kita menentukan trading di London Session, atau kita trading di New York Session, atau trading di New York Close, atau hanya trading di ketika news. Hindari kelelahan dan pertahanan kejernihan pikiran selama trading, dan kita harus jernih pikiran kita dengan banyak olahraga, dengan meditasi dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi pikiran kita untuk selalu jernih di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ke-8, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja trading kita. Dengan melakukan evaluasi, melakukan review terhadap market yang sudah kita buat, plan-plan yang kita buat. Kemudian tinjau keputusan yang telah diambil, pelajari dari kesalahan dan terapkan perbaikan untuk meningkatkan strategi trading, yaitu meninjau ulang, review
terhadap keputusan-keputusan yang kita buat, kesalahan-kesalahan kita buat, sehingga trading kita akan menjadi lebih baik. Yang ke-9 adalah belajar terus-menerus tanpa henti, karena market ini dinamis. Dengan belajar, kita akan mengetahui kondisi pasar, mengetahui kira-kira ketika news apa yang terjadi, ketika New York Session apa yang terjadi. Nah, itu kita pelajari terus-menerus. Selalu mencari peluang untuk belajar dan berkembang sebagai trader. Tetap diperawai dengan perubahan di pasar dan terus tingkatkan keterampilan trading Anda. Semakin banyak kita melihat pasar atau melakukan review, melakukan trading, kemudian kita review, maka kita akan semakin ngerti terhadap kondisi pasar, sehingga ketika kita lakukan sesuatu yang secara berulang-ulang, itu akan menjadi skill. Selanjutnya, ingatlah bahwa keberhasilan dalam trading memerlukan waktu. Tidak ada spontanitas ketika kita belajar langsung bisa. Memerlukan waktu. Waktu yang panjang, bahkan bisa jadi sampai 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 12 tahun, bahkan 20 tahun masih belajar, karena sesuatu ini tidak mudah ya. Waktu itu kita harus persiapkan dedikasi dan pengalaman. Terus belajar dan kembangkan strategi seiring dengan waktu. Jangan tergesa-gesa dan pertahankan ketenangan dalam menghadapi fluktuasi pasar. Ya, demikian tip atau langkah-langkah di dalam trading kita supaya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.